Ini kawan-kawan aplikasi pesanan untuk angka kredit kenaikan pangkat perawat. Yang perlu diisi hanya yang bagian coklat, yang putih otomatis akan terisi sendiri ketika dilengkapi. Ini bagian yang coklat, dan data ini akan tersebar di dokumen-dokumen yang diperlukan. Apa fitur dari aplikasi ini? Ini bisa untuk perawat ahli maupun perawat terampil. Kita contohkan misalnya ya, kita paling rendah pendidikan D3. Nah, ini jadi perawat terampil. Isinya ini menjadi terampil semua. Ya. Nah, ini yang bagian bawah ini kosong ini karena memang yang terampil ini tidak sebanyak yang ahli ya. Ini yang terakhir sarjana diploma 4 perawat keterampilan. Kalau perawat ahli, misalnya contoh ya, ahli media. Kalau nilainya ini pindah ke ahli, ini akan full. Nah, tidak ada lagi yang kosong tadi, merah muda itu ya. Terus nilainya akan bisa tampak di sini, teman-teman. Teman-teman misalnya mau ngisi bulan 1, nah ke sini, mau kembali ke asal tadi ini bisa, atau langsung dari sini bulan 1. Sebulan 1 ini belum tentu bulan Januari ya. Bisa bulan Juli, bisa bulan Januari, tergantung TMT pangkatnya. Ya. Dia otomatis berubah sendiri, dan hari minggunya juga akan berubah sendiri. Ini kalau diisi, nah misalnya ini teman yang diisi ini tanggal-tanggal ini. Ini yang abu-abu ini artinya hari Minggu. Tinggal teman-teman tambahkan hari liburnya, misalnya hari apa. Nah, ini ada 2 kegiatan misalnya. Ini otomatis nilainya akan muncul di sini. Yang tadinya bulan 1 kosong, nah sekarang udah kelihatan ada nilainya. Ini langsung menampilkan juga nilai yang dibutuhkan untuk naik. Untuk jenjang ahli madya dibutuhkan nilai minimal 150, maksimal 225. Jadi teman-teman tidak diperkenankan mengumpulkan nilai lebih dari 225. Nah, di sini juga nanti nilai yang dihasilkan, ini nilai yang dihasilkan 0,009 ya. Ini total nilai. Ini dari bulan 1 sampai 2 bulan 12 totalnya. Nanti teman-teman bisa lihat 150 yang diperlukan baru terkumpul ini, kurangnya ini. Ini 30 kalau misalnya teman-teman sudah sampai nilainya cukup 150 tapi ada kendala belum bisa mengusulkan naik, maka nilai pembayaran setiap tahun mesti terkumpul 30. Ini nilai pembayaran per tahunnya ini per tahunnya 37,5 ya. Artinya 4 tahun nih baru bisa naik kalau menurut Permenpan yang baru ini. Jadi itu saja teman-teman. Lainnya, oh ya, ini 1 sampai 12 ini bulannya. S1 S2 ini semester ya, katakan ya, berupa surat pernyataan melakukan kegiatan butir-butir. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, saya kasih contoh misalnya ya. Kita isi lah, katakan setiap kegiatan ada 1 nih. Sampai ke bawah. Umpamanya ya, tanggal 1 ini setiap ibu tir ada dilakukan.
kegiatan ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini nomornya ini kan ini otomatis ya. Kalau misalnya teman sini tidak katakan di sini tidak ada kegiatan. Nah, kalau tidak ada kegiatan di sini, ini kan harusnya tidak ada nomor, ini harusnya hilang ya. Teman-teman bisa hilangkan dari sini, atau kita setelah diisi semua biarkan aja dulu berantakan seperti ini. Nanti bagian buka atau rapikan, nah, dirapikan aja sini. Nanti otomatis akan terapikan semua. Nah, nanti bisa dilihat nomornya juga terurut. Nah, tadi yang bulan 1 yang udah terisi kan. Nah, ini nomornya jadi urutnya. Tuh. Unsur utamanya, kegiatan apa yang sudah dilakukan. Jadi tidak ada yang ini semua terurut nomornya ya, otomatis. Sampai ke SKP-nya penilaian sama. Ini SKP kan tidak mungkin teman-teman melakukan sebanyak ini kan, butir-butirnya. Ini kan hanya contoh. Nah, kalau tidak sebanyak itu, katakanlah nanti misalnya yang dilakukan hanya katakan sebanyak ini. Nah, seperti ini kalau yang dilakukan hanya sedikit loncat-loncat, dia pun otomatis juga akan mengurut sendiri ya. Ini kan sampai sini 7 ya, berarti sini harus 8 misalnya ya. Nah, kan misalnya ada kegiatan, dia otomatis akan urut dia. Dan yang tidak ada diambil kegiatannya akan hilang sendiri. Bisa menghilangkan satu-satu di sini, tapi saya sarankan teman-teman pakai ini saja, rapikan. Jadi kita kerja bisa otomatis, agak santai. Nah, nanti setelah rapi, teman tinggal print aja. Nah, printnya tinggal rapikan di sini. Nah, kayak ini kan bisa dirapikan seperti ini, cukup ya. Nah, kurang rapi ini. Nah, kan tinggal dikit, jadi tidak perlu banyak-banyak, cukup hemat kertas saja. Nah, itu 8 butir saja kegiatan kan. SKP-nya gimana SKP? Nah, di sini sama. SKP-nya belum rapi ya. Nanti kita rapikan. Nah, rapikannya bisa ini blanknya ini dihilangkan. Nah, teman-teman tinggal, nah ini dia. Ini nilainya kenapa belum muncul? Nah, tugas di sini, tugas teman-teman di sini hanya mengisi bagian yang abu-abu ya. Ini supaya nilai ini tidak muncul karena targetnya tidak diisi. Jadi untuk penilaian capaiannya ini targetnya harus diisi dulu. Nah, kalau kita lihat realisasinya ini diambil dari yang teman-teman lakukan 12 bulan ini. Akan terkumpul di sini nih. Nah, akan terkumpul di sini. Nanti teman-teman tinggal mengisi, katakanlah tadi ini ya. Nah, misalnya ini ada tanggal 2 ada 2, tanggal 4 ada 4, tanggal 3 ada 1 kegiatan, tanggal 14 ada 5, 13 kan. 13 di SKP penilaian ini. Nah, ini kan berubah jadi 13. Teman-teman untuk ngisi targetnya ini gambarannya kira-kira gini. Ini
target ini adalah kontrak kita dengan atasan kita. 1 tahun kita mau melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu. Kita umpamakan 13, berarti target kita boleh kita misalnya 15 ya, yang terlaksana 13, berarti kan nilainya lumayan. Nah, ini udah muncul nilainya kan, coba teman-teman lihat ini 90 ini adalah penilaian atasan kita. Bisa saja dia nilai kerja kita tidak bagus 80, ini kualitas mutunya ya. Nah, ini adalah kualitas mutu yang kita harapkan 100 100 100 pekerjaan kita nih, butir ini misalnya kan. Jadi teman-teman ini jadi SKP 1 tahun kan ringan ya. Butir yang dilakukan cocok dengan bulanannya, ada surat pernyataannya, jadi ini dokumen ini sangat kuat. Nilai ini akan masuk ke DP3, otomatis menghitung. Jadi teman-teman tinggal print saja, printnya bolak-balik nih. Nah, oke, itu saja mungkin yang bisa saya share.